Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama ya. Akan kuhadapi dar der dor hidup. Tapi bentar, bismillah dulu. Ada tayangan lagi nih, mau lihat tayangan nggak? Mau lihat tayangan nggak? Mau ya, yang di rumah juga ya. POV Business Owner, di fase diam aja, tahu-tahu netesin air mata. Kita lihat tayangannya, silakan. Zaman sekarang banyak yang rasa sedang dalam kesulitan Ustadz, apalagi para pelaku usaha Ustadz. Gimana nih cara Islam dalam menyikapinya? Kegagalan dalam karir itu sebenarnya ujian atau itu sebenarnya undangan VVIP dari Allah untuk mendekat kepadanya Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Iya, siap. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Bani, Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya, dicatat ya, hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir. Berarti hari Sabtu, hari Sabtu. Itu malam 1 Rajab. Catat ya, malam 1 Rajab. Dan nanti tanggal 2 Februari, malam nisfu Sya'ban. Hidup ini memang sudah diatur. Naik turunnya kehidupan, gimana nih? Dalam Islam menyikapi, ya. Menyikapi. Masih aja lagi. Bagaimana menyikapi suatu kegagalan? Apakah itu hukuman dosa atau justru undangan VVIP dari Allah agar kita mendekatkan diri kepada Allah? PPIP. Bukan PPIP. Apa? Pipi kanan, pipi kiri. VVIP. Ya. Jadi gini, kalau berbicara tentang kegagalan, tidak ada orang yang gagal sepanjang dia berusaha. Karena yang namanya semua yang dikenai matahari akan mengalami perubahan. Dulu banyak es kepal Milo, sekarang di mana? Banyak banget dulu hal-hal itu makanan-makanan kekinian ya. Makanan-makanan Sekarang banyak yang kekinian. hilang. Banyak yang hilang. Wah. Di mana itu? Yang dulu ada gorengan-gorengan itu yang lagi viral itu hilang semua. Maaf ya. Berputar ya berarti ya roda ya Ustadz ya. Jamaah. Yeay. Ada dulu yang internet yang warnet. Yantel, wartel, hilang semua. Jadi memang begitulah kehidupan. Ada masanya. Maaf ya teman-teman. Ya. Ya Allah. Jamaah. Jadi gimana menyikapinya? Dengerin baik-baik. Dengerin. Ya. Maka jalur yang terbaik adalah baik sangka akan hidup. Tetap berusaha, jangan berhenti. Kalau orang naik sepeda berhenti jatuh nggak? Harus gede goyes. Goyes. Hari ini kenapa sih? Ya Allah. Ustadz so imut pagi ini kenapa sih? Kayaknya kangen sama istri ya. Bukan. Pengen manja-manjaan ya. Gigi saya lagi nyut-nyut. Jamaah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan yang namanya bisnis pasti begitu. Ada naik turunnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi perihal itu semua. Mohon maaf tanpa menggurui, astagfirullahaladzim. Dekatlah kepada Allah. Jangan melakukan maksiat, karena rezeki itu datangnya dari Allah. Kita mencari rezeki, bukan mencari dunia. Karena kapan kita mencari rezeki, pasti arahnya adalah kebaikan. Tapi kapan kita mencari dunia, arahnya kepada negatif. Berarti bisa introspeksi diri gak sih? Mungkin kenapa bisnis kita gagal ya, atau ada sesuatu yang kurang ya? Mungkin kita kurang dekat kali gitu gak sih? Bukan hanya kurang dekat, tapi kurang usaha. Karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya apa? Semua yang bergerak. Jadi kalau bergerak baru dapat. Oke, usaha itu bisa dibilang berarti ikutin tren sekarang, visioner juga gitu. Tidak mungkin nasi itu naik sendiri. Harus pakai tangan dinaikin. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Berarti lebih memperdekat diri kita kepada Allah, lebih banyak usaha, lebih banyak lihat peluang ya. Karena kan sekarang zaman berubah, kita juga harus siap untuk berubah mengikuti zaman dan lebih baik lagi dalam segala hal. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Pengen tahu sekali lagi ya, yang sebelah kanan saya datang dari mana yang hijau? Keren. Yang atas dari mana sih, yang hitam-hitam?
Lemes banget kedinginan. Karena nggak gabung sama temennya di sebelah kiri ya. Coba yang sebelah kiri dari mana? Masya Allah. Yang di rumah siapin catatannya ya. Karena insya Allah hari ini banyak banget pelajaran yang mau kita pelajari dan penting sekali. Dan langsung aja sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pasti kalau temanya kayak gini banyak yang mau nanya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya dong. Aku dari yang hijau dulu deh, yang seger-seger dulu nih. Saya pilih, wah ibu nggak mau turun tangannya, langsung berdiri. Silakan ikut saya sini bu. Ayo bu. Sini-sini, ngadep ke depan, kasih salam. Nama ibu siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan, nama saya Zulaipa, Majelis Taklim Muslimat NU Tanggamus. Suruh pada tepuk tangan bu. Tepuk tangan Tepuk dong. tangan. Nah biar semangat. Ustadz Bani izin Ustadz. Nanti pertanyaannya dijawab sama Ustadz Ya. Bani ya. Iya. Oke. Ya, mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Salam. Banyak pasangan yang baru menikah dan merasa dar-der-dor banget mengatur emosi karena perbedaan kebiasaan dengan suami. Bagaimana caranya menyikapi dalam awal-awal pernikahan supaya jangan ada terjadi tidak ada kecocokannya. Nah, bagaimana untuk mempertahankan rumah tangganya? Ibu baru nikah berarti ya? Bukan. Ini titipan. Oh, titipan, mohon maaf. Baru nikah lagi. Habis pertanyaannya ke situ Betul, tadi. betul. Ini titipan untuk jamaah-jamaah muda dari pengajian ibu ya. Iya. Baik. Bisa langsung dijawab Ustadz ya, Ya. melalui tausiah ya. Siap, insya Oke, Allah. ibu kita duduk dulu, kasih salam dulu, nanti dijawab sama Ustadz Bani. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ibu, boleh tepuk tangannya, masya Allah. Terima kasih Ibu Silakan pertanyaannya. Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang di rumah siapkan catatannya. Karena kalau yang di sini udah nggak pakai nyatet, udah pada ngerekam langsung diliatin. Yang pertama, menikah itu disebut dengan misaqon ghaliza. Merupakan kontrak yang sangat agung, perjanjian yang sangat istimewa dan luar biasa. Dalam Quran cuma 3 kali Allah sebut misaqon ghaliza. Pertama, perjanjian antara Allah dengan para nabi, surat Al-Ahzab ayat ke-7. Yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israilnya kaum Nabi Musa alaihissalam dalam surat An-Nisa ayat 154. Dan yang ketiga adalah kontrak perjanjian antara seorang suami dengan istri dalam surat An-Nisa ayat 21. Maka ketika seseorang menikah, di situ dia sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diterima nikah dan kawinnya, akad sudah terucap, berarti di situ ada Allah yang menjadi saksi. Di situ ada Allah yang akan datang membantu kita menyelesaikan setiap persoalan. Itu karenanya orang kalau sudah menikahnya karena Allah, jangan main-main, karena ketika Anda mempermainkan institusi pernikahan, Anda sedang mempermainkan Allah. Begitu juga ketika kita berjuang untuk mempertahankan rumah tangga, Anda sedang memperjuangkan Allah. Karena itu kalau kita sudah menikah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ini suami saya nyebelin banget ya Allah. Kita bukan karena suami, tapi karena Allah yang nyuruh taat, saya tetap taat karena di situ ada surga. Masya Allah. Karenanya menikah itu selalu ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan ibadah terlama. Jadi kalau hati sedang kesel, hati sedang dongkol, ya Allah, memang ibadah paling lama ini, ujiannya banyak ya Allah, bantu aku bersabar. Ya Allah, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah. Marah kok dikit, banyak ya Mas Sony ya. Marah tuh banyak. Ada seorang laki-laki datang, Ustadz saya pusing. Kenapa pusing? Kalau kita laki-laki hobinya banyak Ustadz, motoran, mancing, sepeda dan seterusnya. Tapi kenapa istri kita cuma satu hobinya Ustadz? Apa hobinya? Gangguin hobi laki. Disitulah ujiannya, kita bersabar. Karena
menikah itu kita masuk dalam dunia kenyataan, bukan dunia hayalan. Nah, catat ya jamaah. Menikah kita masuk dalam kenyataan, bukan lagi berada dalam dunia hayalan. Kita sebetulnya bukan mencintai satu orang saja, tapi kita mencintai banyak versi dalam orang yang sama. Karena yang kita nikahi hari ini 10 tahun berikutnya dia pasti berubah. Berubah hobinya, berubah kesenangannya, berubah karirnya, berubah badannya. Karirnya mengalami kemajuan, badan juga maju. Iya karena sukses ya. Sukses. Banyak, makannya yang banyak. Maka ketika terjadi perubahan itu, Ya. kita dituntut tetap bisa mencintai orang itu dengan cinta yang sama ketika dulu kita pertama kali datang meminangnya. Berubah bukan berarti berbeda, berarti Betul. ya berbeda dari sifat asli kita gitu ya. Betul. Berarti di sini poinnya adalah kita mau memperjuangkan Allah atau mau mempermainkan Allah nih gitu ya. Betul. Masya Allah. Ustadz Bani tadi kan dari sisi pernikahan. Kalau hidup dalam kehidupan pasti ada namanya juga perpisahan atau kematian Ustadz. Ketika kita harus mengalami itu, mungkin kita kehilangan orang yang kita sayang Ustadz. Ini kita lanjutkan lagi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya. Kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti kita ngerasa berat banget dalam hidup kita. Betul. Gimana ya cara kita menjalani hari-hari itu, tapi kita tetap tidak kehilangan pegangan kita apalagi terhadap agama. Nanti dijawab ya Ustadz Bani ya. Siap. Jamaah juga jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.